saya Desi Utami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mitra Indonesia. Saat ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu mewawancarai atau melakukan komunikasi langsung dengan pemilik sarana apotik yang ada di Bandar Lampung. Langsung saja kita berbincang dengan pemilik sarana apotik yang ada di Bandar Lampung, yaitu Apotek Amalia. Bersama dengan pemilik Apotek Amalia. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Kak, boleh diperkenalkan namanya siapa, asal dari mana, kesibukannya apa, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianti Amalia. Saya adalah pemilik sarana apotik Amalia. Nah, kesibukan saya adalah saya sebagai tenaga teknis kefarmasian. Salah satu kesibukan saya menjalani pelayanan di Apotek Amalia, kemudian menjalani pendistribusian obat di Apotek Amalia, dan saya juga sedang melanjutkan studi saya S1 Farmasi. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Mohon maaf nih Kak mengganggu waktunya. Saat ini kita akan melakukan wawancara untuk memulai tugas kuliah saya. Langsung saja ya Kak, kita mulai. Jadi, kapan sih Kak apotek ini didirikan? Oke, jadi sebenarnya Apotek Amalia ini sangat baru ya. Kalau dibilang mah masih anak bawang gitu ya. Jadi berdiri itu dari bulan September 2020 gitu. Oke, lanjut untuk jam operasionalnya bagaimana Kak? Apakah buka setiap hari? Itu pukul berapa sampai berapa? Oke, jadi kita buka setiap hari dari Senin sampai Minggu, dan kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Untuk perizinan pembukaan apotek itu bagaimana sih Kak? Apakah pasti kan ada sih kendala-kendala tertentu gitu. Kira-kira apa sih yang membuat kendala pada saat melaksanakan perizinan untuk pembukaan apotek? Sebenarnya kalau kendala, semua pihak pasti merasakan ya kendalanya, karena kan yang membuka apotek di Bandar Lampung itu sangat banyak sekali kan. Jadi kalau untuk yang paling yang paling sulit sebenarnya tidak ada, cuman prosedurnya aja mungkin yang agak rumit, karena kita di Kota Bandar Lampung ya tidak semudah mungkin yang di luar kota gitu. Jadi harus butuh kesabaran, dan kita juga harus selalu follow up ke dinas-dinas terkaitnya. Untuk pelayanan itu sendiri bagaimana sih Kak, prosedur pelayanan jika ada pasien yang datang itu bagaimana? Kalau kita di sini ada apotekernya, jadi apotekernya itu praktek setiap hari Jumat dan Sabtu. Jadi semua pasien bisa konsultasi tentang obat dan tentang penyakit yang dirasakan oleh apotekernya gitu. Untuk omsetnya sendiri gimana tuh Kak, setiap harinya? Apakah ini kan lagi pandemi nih, apakah pada saat pandemi ini lebih lebih banyak pengunjungnya atau malah menurun? Sebenarnya pandemi ini ada sisi baik dan sisi buruknya juga ya, terutama kalau untuk bidang kesehatan sebenarnya ini bisa dibilang menguntungkan gitu, karena kita di sini lagi pada waspada banget kan untuk menyediakan obat, untuk pokoknya mempersediakan, kalau bisa kan sedia payung sebelum hujan gitu kan ya. Jadi banyak orang yang menyetok obat di rumahnya gitu. Nah, alhamdulillahnya sih kalau pandemi ini tidak mempengaruhi pelayanan atau omsetnya gitu. Jadi alhamdulillah sih menurut saya pribadi masih bisa stabil. Selain penjualan obat di sini, ada apa aja sih Kak? Atau jual APD atau alkes atau bagaimana? Ya, kita di sini menyediakan alat kesehatan juga, kayak seperti termometer, kemudian tensi darah juga gitu. Dan kita juga menyediakan pelayanan online. Jadi buat teman-teman di Bandar Lampung yang nggak mau ribet, bisa pesan melalui online gitu. Sekarang bercanggih ya Kak? Ya benar, jadi kita memanfaatkan digital marketing gitu. Selanjutnya ada nggak sih Kak di sini tuh misalnya ada nggak melayani pasien BPJS atau umum itu gimana Kak?
Kalau kita kan belum kerja sama dengan dokter ya, jadi sebenarnya kalau pelayanan BPJS itu hanya untuk dinas-dinas yang sudah bekerja sama dengan dokter ataupun dinas-dinas terkaitnya gitu. Jadi kalau kita lebih ke pelayanan, jadi pelayanan obat yang kita bisa menerima resep juga ketika obatnya itu tersedia di apotek ini gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan atau mau cari langsung dengan owner Apotek Amalia. Kira-kira apa nih Kak harapan ke depan buat Apotek Amalia ketika nanti pandemi sudah berakhir? Saya harapannya sih, alhamdulillahnya kalau sekarang ini saya udah bersyukur ya dengan adanya Apotek Amalia yang sudah baru berdiri 6 bulan. Tetapi harapan kedepannya adalah saya bisa Apotek Amalia ini bisa lebih berkembang lagi dan omsetnya bisa bertambah setiap bulannya gitu, dan bisa membantu semua penduduk di sekitar sini untuk mendapatkan obat yang diinginkan. Semoga doa-doanya bisa terwujud. Amin. Apalagi nanti setelah pandemi ini berakhir gitu kan, semoga usahanya lancar terus, sukses, dan juga bisa membantu dalam perekonomian sehari-harinya gitu. Terima kasih Kak untuk waktunya, terima kasih atas ketersediaannya untuk diwawancarai. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Untuk itu saya akhiri wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.